Halo teman-teman semua, halo juga para bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, kali ini aku mau nge-share tentang keuangan lagi nih. Udah lama banget kan aku nggak bikin tentang budgeting kayak gini. Nah, kali ini aku bikin lagi karena udah banyak banget yang request. Makanya aku bikin ya teman-teman. Tapi intinya sih seperti biasa aja, keuangan aku masih sama-sama aja, cuman bedanya hari ini ada yang spesial. Yang spesialnya itu apa? Nah, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, aku mau nyapa dulu teman-teman semua nih. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan juga usahanya ya, dilancarkan juga rezekinya. Nah, aku lanjut lagi ke video ya teman-teman. Jadi ini tuh aku udah bikin sampul bagian depannya. Seperti biasa aku kasih nama bulannya yaitu September, terus bagian bawahnya itu aku kasih tanggalan kayak gini ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, lanjut ke lembar selanjutnya, ini adalah untuk lembar pendapatan ya teman-teman. Nah, di sini ada space kosong yang menurut aku sepi aja gitu ya kalau nggak digambar-gambar. Jadi aku gambar buah-buahan. Nah, tadi itu aku mau gambar tapi brush pennya itu emang udah nggak lengkap warnanya. Jadi aku pakai pulpen aja nggak apa-apa ya. Yang penting ada gambarnya, nggak kosong-kosong banget gitu ya di sini. Terus di bagian paling bawah ini aku gambar potongan semangka gitu. Ini tuh cuman belum dikasih biji-bijiannya. Aku hampir kelupaan tadi, jadi seadanya dulu aja deh ya. Nanti aku lanjut lagi aja gambarnya setelah video ini atau di akhir video, gimana nanti ya, tergantung situasi. Nah, ini aku udah gambar yang terakhir, buah yang terakhir. Nah, di bagian atas itu udah ada kolom pendapatan harian dari Pak suami. Itu aku tulis dari tanggal 1 sampai 30. Terus paling bawahnya itu ada total gitu ya. Nah, lanjut di lembar selanjutnya. Ini tuh ada bagian kewajiban, terus pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap, dan tabungan. Nah, untuk pengeluaran tetap ini adalah pengeluaran yang jumlahnya sama, tapi pengeluarannya itu kadang-kadang berbeda ya. Masih suka ada sisa nih dari budget yang udah aku tentuin. Terus pengeluaran tidak tetap juga sama, biasanya suka ada sisa dari budget yang sudah aku cantumin. Nah, selanjutnya ini adalah tabungan. Tabungan ini bisa diisi, bisa juga enggak ya. Lanjut di halaman berikutnya adalah rincian pengeluaran, yaitu ada tanggal, keterangan, uang masuk, uang keluar, dan jumlah. Nah, lanjut kita bahas ke pembagian uangnya ya teman-teman. Jadi pembagian uangnya itu ada yang berbeda dari pengaturan keuangan aku yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan aku biasanya ngumpulin untuk keperluan ini tuh setiap hari. Jadi setiap hari itu aku pisah-pisahin uangnya langsung gitu. Nah, itu menurut aku tuh agak ribet banget. Tapi ya mau nggak mau ya harus tetap dijalanin. Tapi karena sekarang alhamdulillah aku udah gajian YouTube nih teman-teman. Jadi aku mau pisahin langsung dulu ke pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap aja ya. Jadi aku ambil setengahnya dari gaji aku, yaitu 1.600.000 untuk pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap di bulan September nanti. Jadi ini udah tenang ya, udah aku pisah-pisahin. Nah, ini aku udah sediain amplop untuk setiap kategorinya, yaitu dari beras, listrik dan gas, kuota. Nah, untuk sedekah itu aku nanti masukin ke amplop ke dompet aja ya teman-teman. Terus untuk pengeluaran tidak tetapnya yaitu belanja bulanan, belanja mingguan, dan jajan anak. Nah, jajan anak ini seperti biasa ya, dibeliin snack sebagian, sisanya untuk pegangan selama sebulan. Nah, oke, kita masukin aja. Jadi ini yang pertama ini adalah uang beras ya teman-teman. Tapi sebelum aku masukin ini aku matiin dulu flashnya tadi karena terlalu terang banget. Jadi aku matiin dulu ya lampunya biar
kalian fokus ke amplopnya aja. Nah ini amplop pertama itu untuk uang beras bulan depan karena sekarang masih ada, jadi aku simpan dulu aja yaitu 100.000. Terus yang kedua itu listrik dan tagihan sampah 100.000, kemudian gas 4 tabung per bulan itu 100.000, jadi 200.000 ya teman-teman. Ini aku satuin satu amplop aja biar nggak terlalu banyak amplopnya ya teman-teman. Karena keperluannya itu hampir sama gitu ya untuk keperluan bulanan. Terus yang ketiganya yaitu amplop untuk kuota. Nah, kuota di sini di pembukuan sebelumnya itu aku 100.000 sebulan, tapi kalau sekarang karena udah agak sering upload akunnya, terus anak aku juga lebih sering nonton YouTube, jadi untuk kuota aku naikkan menjadi 200.000 per bulan ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ke uang sedekah itu 50.000, langsung dipisahin aja. Ini nanti masuknya ke dompet ya teman-teman. Nah, ini aku pisahin dulu aja sebelum dimasukin ke dompet. Terus ke belanja bulanan. Belanja bulanan aku seperti biasa aja pisahinnya 300.000, tapi habisnya itu biasanya setengahnya karena ada voucher belanja gratis dari Pak suami. Jadi semenjak ada voucher belanja itu biasanya untuk jatah belanja bulanan itu agak berkurang ya, alhamdulillah. Jadi ada sisanya hampir setengahnya gitu. Nah, untuk belanja mingguan di sini juga aku budgetkan 150.000 per minggu, jadi 4 minggu itu 600.000. Aku langsung pisahin lagi ke dompet untuk belanja mingguannya, terus aku lipet-lipet sesuai minggunya, jadi aku hitungnya 4 minggu. Tapi kalau ada yang mau hitung 5 minggu pun boleh ya, itu jalan aman. Tapi kalau aku 4 minggu aja deh karena belanjanya juga masih harian, jadi di sini dihitungnya ya mau dihitungnya sekaligus sebulan atau seminggu juga sama aja, diambilnya juga sebagian-sebagian dulu gitu. Jadi sama aja kalau menurut aku. Nah, oke, ini udah aku pilah-pilah, jadi udah ada 4 gepok ini untuk 4 minggu. Langsung kita masukin aja ke dompet, ke amplopnya ya teman-teman. Nah, ini untuk amplop udah selesai, ini sisa uang ada 150.000 untuk stok jajan anak ya. Terus yang 50.000 sedekah tadi kita langsung masukin ke dompetnya biar nggak lupa masukin, takut hilang. Oke deh, lanjut deh teman-teman, jadi itu dia ya pembagian keuangan aku sekarang lebih simple, nggak ribet lagi. Kalau setiap hari itu agak ribet ya, karena dapat uangnya misalnya 100 atau 200.000, aku bagi-bagi di pecah jadi pecahan kecil, direcehin dulu gitu ya. Baru dibagi-bagi. Nah, untuk penghasilan Pak suami, nah tadi kan itu aku ambil uang dari gajian YouTube gitu. Nah, untuk penghasilan suami, aku pengennya itu tinggal misahin tabungan dan kewajiban. Nah, misalnya Pak suami itu dapatnya sehari 200.000. Nah, kewajiban 100.000, tabungan ini totalnya 50.000. Dan sisanya 50.000 itu bisa disimpan untuk kebutuhan di bulan Oktober gitu ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, jadi aku berasa kayak punya gaji bulanan gitu ya. Kalau kayak gini nggak terlalu pusing ngatur setiap hari, harus dibagi-bagi, harus dipecah-pecah dulu nominalnya. Nah, oke, lanjut. Ini bagian terakhir adalah rincian pengeluaran. Rincian pengeluaran ini adalah uang keluar masuk yang aku pakai setiap hari, sekecil apapun aku tulisnya di sini ya teman-teman, biar nggak kelupaan, terus biar kita juga nggak heran ini uang habisnya kemana gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak dicatat ini tuh uang sisanya sedikit, tapi kita tuh kayak berasa belinya atau belanjanya itu juga sedikit. Nah, sisanya itu kemana, itu kadang suka bingung ya kalau nggak dicatat. Nah, oke teman-teman, itu dia catatan aku. Nah, untuk pendapatan tambahan ini nih, aku tadi belum sempat jelasin ya teman-teman.
Nah, karena udah ada, gajian YouTube, terus endorse juga, terus ada penghasilan tambahan lain-lain itu disimpan di sini ya, ditulis di sini biar nggak lupa juga itu uang tambahannya habis buat apa, terus, dapatnya dari mana. Makanya di sini aku tulis tanggal, sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatannya itu dari mana, gaji YouTube kah, endorse kah, atau dari penghasilan lain gitu ya, teman-teman. Biar sama-sama punya catatan gitu kalau uangnya itu habis kemana, jadi nggak bingung ya, nggak sama-sama bingung. Kalau kayak gini kan udah jelas, udah terbagi sesuai posnya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian udah jelas ya teman-teman. Ini dia pembagian keuangan aku yang terbaru. Nah, untuk catatan keuangan itu bisa berubah sewaktu-waktu ya teman-teman, tergantung kondisi kita, kondisi keuangan kita, kondisi pengeluaran kita itu apa aja itu setiap bulan pasti berbeda. Jadi kadang-kadang pencatatannya juga ikut dengan situasi kita gitu. Nah, ini dia brush pen yang tadinya mau aku pakai gambar-gambar ternyata udah hilang sebagian karena dimainin anak. Terus ini pensil gambarnya juga nggak terlalu nyata gitu, nggak terlalu jelas warnanya, jadi nggak aku pakai. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.